perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kisah di atas merupakan kisah yang sudah sangat sering kita dengarkan dalam ibadah atau di gereja. Perikop tersebut mengajarkan kita bagaimana kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan apa yang telah orang lain lakukan. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana jika dengan kita yang sering menghakimi diri kita sendiri? Terkadang kita sering berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Apakah yang aku lakukan salah? Apakah dosaku dapat diampuni? Atau apakah aku masih bisa berubah? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan terngiang dalam kepala kita saat kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah, atau bahkan menurut orang lain adalah salah. Sebagaimana yang dirasakan oleh wanita tersebut, dia hanya bisa terdiam dan tertunduk. Yakinlah bahwa perempuan itu juga pasti merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin ia menyalahkan dirinya sendiri. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa urusan judgement atau penghakiman adalah urusan Tuhan, bukanlah urusan kita sendiri. Kita sering kali merasa bersalah dan bahkan cenderung kita tidak mau bangkit dari kesalahan kita tersebut. Kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan sudah begitu besar sehingga Bapa tidak akan mau mengampuni kita. Kita perlu imani bahwa Allah kita adalah Maha Pengampun. Bapa yang kita kenal adalah Bapa yang begitu sabar dan terbuka akan segala pengakuan dosa kita. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Perlu digarisbawahi adalah jika kita mengaku dosa, artinya Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengakui dan berbuat sesuatu. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata Ia berbicara tentang Tuhan.
dapat kita simpulkan, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Kata segala berbicara tentang semua atau secara keseluruhan. Artinya, tidak ada yang tidak diampuni. Pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang adil? Selama kita belum mengakui dosa kita, bagaimana kita dapat diampuni? Dan yakinlah, selama kita belum mengakui dosa kita, iblis akan terus membebani kita dengan pemikiran-pemikiran. Apakah dosa kita dapat diampuni? Apakah yang saya lakukan adalah benar? Berdoalah dan ingatlah bahwa Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan satu hal yang Tuhan katakan kepada perempuan tersebut di akhir adalah, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalimat tersebut juga ditujukan kepada kita. Ketika kita sudah memohon ampun kepada Tuhan, marilah kita tidak melakukan dosa itu lagi. Dalam Yesaya 1 ayat 18 Tuhan berfirman, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.